فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Mi'iyah karya Al-Imam Ibnu Abil Izz rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan membahas seputar kisah atau tragedi yang dikenal dengan Perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik ini dikenal juga dengan perang apa? Al-Muraisi. Sama aja. Ghazwah Al-Muraisi sama dengan Ghazwah Bani Mustalik. Dan itu tragedi peperangan tersebut termasuk di dalamnya juga apa? Meninggalkan 6 kisah yang tidak terlupakan. Di antaranya apa? Tuduhan orang-orang musyrikin, orang kufar waktu itu, orang munafikun kepada Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha dengan berzina. Rentetan daripada kisah perang Ghazwah Bani Mustalik atau Ghazwah Al-Muraisi. Paham ya? Sama ya. Jadi kalau ada artikel kok perang Muraisi sama dengan perang Bani Mustalik. Paham? Kita lihat, qala al-mu'allifu asbahullah wa kana fil khamisati isma' wasiqi. Al-ifku fi ghazwi Bani Mustaliqi. Wa kana fil khamisati isma' wasiqi. Al-ifku fi ghazwi Bani Mustaliqi. Dan waktu itu terjadi pada tahun 5 Hijriah. 5 Hijriah. Paham ya? Ada perang Ahzab, ada yang katakan 4, ada yang katakan 5. Cara menggabungnya bagaimana? Akhir-akhir tahun 4 masuk tahun 5 Hijriah. Paham ya? Itu kalau mau menggabungkan. Nah, walaupun sebagian menguatkan 4 Hijriah. Nah, pada tahun 5 Hijriah, perhatikan ini. Nah, dengarkan baik-baik dan percayalah adanya tragedi kisah yang dikenal kisah Al-Ifku. Kisatul Ifk. Ifkun itu kalau dikasih harokat ifkun. Nah, itu kisah mengenai tuduhan orang-orang munafikin dan orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Tuduhan apa? Aisyah ummul mukminin berzina. Itu namanya Qisatul Ifk. Jadi nanti kalau jumpai artikel atau dapat di bahasa Arab Qisatul Ifk, Qisatul Ifk itu kisah tuduhan orang-orang apa? Orang kufar, orang munafikin terhadap apa? Aisyah bahwasanya beliau berzina. Cuma tuduhan loh ya. 6, tuduhan. Tahun berapa tadi? 5 Hijriah. Itu terjadi juga ternyata apa? Pada perang Bani Mustalik. Jadi perang Bani Mustalik juga sama. Terjadinya 5 Hijriah. Paham? Kita lihat. Ayat fi sanal khamisah waqa'atil hadisatul ifki alladzi rumiyat bihi ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya pada tahun 5 Hijriah terjadilah tragedi. Tragedi Qisatul Ifk yang Aisyah ummul mukminin dituduh rumiyat bihi dituduh. Tuduh apa? Berzina dengan seorang sahabat yang mulia. Siapa sahabatnya itu? Barakallahu fiik Usamah. Terus, dikit lagi. Ayo, Safwan bin Mu'attal. Safwan ibn Mu'attal As-Sulami. Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Itu dituduh berzina. Padahal beliau salah enggak beliau? Tidak salah. Beliau memang tertinggal rombongan memang, karena beliau waktu itu sedang singgah istirahat. Jadi begitu beliau bangun, nah ingin lanjut perjalanan, nemu Aisyah di situ tertidur. Langsung beliau hanya mengucapkan kalimat irja'. Apa irja' itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummul mukminin kaget itu kok di situ. Ternyata ketinggalan apa rombongan. Kenapa sebabnya ketinggalan rombongan waktu itu? Karena Aisyah ngapain? Mencari kalung yang hilang. Sebutan riwayat kalung yang dipinjami oleh saudarinya Asma bintu Abu Bakar. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat sini. Wa anzalallahu subhanahu wa ta'ala bara'ataha minhu fi ayatin tutla fi kitabillah azza wa jalla. Dan sungguh Allah telah menurunkan bentuk berlepas dirinya, pembelaan untuk Aisyah radhiyallahu anha di dalam ayat-ayat yang dibacakan di dalam Al-Qur'an Karim. Surat apa? Surat apa?
Dalam surat apa? Raihan An-Nur. Antum lihat sini. Antum lihat sini, lihat di sana. Nah, mengenai tragedi Qissatul Ifk. Kadang kita lihat sedih. Memang sedih sekali, soalnya keluarganya sempat istilahnya semacam ya nama isu ya. Itu sempat pisah ya kan. Aisyah mukminin cuma bersabar aja. Ternyata datang pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta innaha radla anha lamma nazalat tilkal ayatul karimat qalat mutawadhi'atan la sya'ni fi nafsi kana ahqar min an yatakallamu Allah fiyya bi amrin yutla. Lihat tawadhu'nya beliau. Sudah dituduh, disebarkan isu bahwasanya beliau berzina, tapi beliau santai sekali. Beliau tawadhu, santai. Nah, kita lihat apa yang katakan beliau. Dan tatkala diturunkan ayat yang mulia tersebut, beliau mengatakan dalam kondisi tawadhu, rendah diri, la sya'ni, sungguh keadaanku tentang diriku ini sungguh lebih hina dibandingkan apa? Dibandingkan harus Allah Ta'ala berbicara tentang diriku dengan suatu perkara yang dibacakan dalam Al-Quran. Maksudnya merasa Aisyah itu biasa aja, itu tuduhan biasa gitu loh. Lebih rendah, lebih hina. Nah, istilahnya dalam artian perkara itu aja sebenarnya perkara yang sepele, tapi Allah Ta'ala berbicara tentang diriku dengan suatu perkara yang dibacakan dalam Al-Quran. Maksudnya beliau istilahnya apa ya, dapat pembelaan, tapi beliau merasa sebenarnya tuduhan ini sebenarnya sepele gitu loh. Beliau nggak menganggap gitu loh. Tapi Allah Ta'ala berikan keutamaan berupa bantahan tadi itu. Mafhum soalnya? Ayo, saya pahami ya, kita lihat sini. Berarti Qissatul Ifki atau perang Bani Mustaliq terjadi pada tahun berapa? 5 Hijriah. 5 Hijriah. Naam. Mafhum Nafal? Tahun berapa? 5 Hijriah. Kita lihat sini. Qala Ibnu Katsir bi tafsiri wa qad ajma'al ulama. Kalau ingin merujuk tafsir Ibnu Katsir ya. Dan sungguh para ulama telah ijma' sepakat qatibatan artinya adalah kafatan seluruhnya. Ala anna man sabbaha ba'da hadza. Barang siapa yang mencaci maki, menghina Aisyah setelah tragedi ini, setelah ada pembelaan ini, waramaha, dan menuduh beliau bima ramaha bihi, menuduh beliau dengan tuduhan yang mereka tuduhkan dengannya, ba'da hadza, setelah ini, alladzi dzukira fi hadhil ayat, yang disebutkan dalam ayat surat An-Nur itu ya, fa innahu kafir. Jadi kalau ada orang masih mengatakan Aisyah penzina, Aisyah di neraka, Aisyah barakallahu fiik telah melakukan perbuatan keji. Nah, orangnya kafir. Siapa yang masih menuduh ini? Syiah Rafidhah. Sampai ada dinukilkan beberapa waktu yang lalu suara audio itu mereka sampai punya qasidah Aisyah finnar itu. Bayangkan itu. Itu berarti kan kurang ajar sekali. Jadi Aisyah Ummul Mukminin dibilang finnar. Alasannya karena apa? Karena telah berzina. Alasannya karena telah menodai kesucian nubuwah, dalam artian Rasulullah Nabi tapi istrinya berzina. Ini berarti otomatis ketika mengejek Aisyah Mukminin secara tidak langsung juga mencaci maki Rasulullah sebenarnya. Ya kan? Nah, ini bahaya Syiah Rafidhah. Nah, ini kelompok sesat yang tidak masuk dalam 72 golongan. Berarti kafir mereka. Bahkan para ulama sebagian mereka mengatakan akfaru minal yahud wan nasara. Syiah Rafidhah akfaru minal yahud wan nasara, lebih kafir dibandingkan Yahud wan Nasara. Paham ya? Syiah Rafidhah lebih kafir daripada al-Yahud wan Nasara. Naam. Jadi hati-hati ya kelompok-kelompok seperti itu. Ini lihat ini, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ijma' para ulama sepakat. Barang siapa setelah turunnya pembelaan dalam surat An-Nur tentang apa? Tentang tuduhan orang-orang bahwa Aisyah berzina, dengan tuduhan tersebut masih mengatakan Aisyah berzina dengan tuduhan tadi, maka dia kafir, li'annahu mu'anidun lil Qur'an, karena dia telah menentang Al-Qur'an. Paham? Antum melihat kisahnya dalam surat An-Nur. Kalau kurang percaya, dilihat di sana, baca tafsirannya atau terjemahannya, itu bisa dikatakan sedih sebenarnya kalau dengan tafsirannya. Karena enggak tahu apa-apa, ya, usianya waktu itu Aisyah ummul mukminin juga masih muda, kemudian tertuduh dalam kondisi barakallahu fiik, beliau adalah istri Nabi gitu loh. Paham ya? Ayo. Fi ghazwi Bani Mustaliqi, pada perang Bani Mustaliq, wa kana ghazwuhum fi sanah khamisah min hijrah. Ingat-ingat perangnya terjadi waktu itu pada tahun berapa? 5 Hijriah. Perang apa tadi namanya?
Bani Mustalik, atau dikenal juga perang apa? Ahzab. Dikenal juga perang apa tadi, Sob? Dikenal juga perang apa tadi, Marwan? Perang Bani Mustalik dikenal juga perang apa tadi? Kalau panjang salah, pendek kan. Dikenal juga perang apa tadi? Gaza. Terlalu cepat kah? Sebenarnya nggak cepat juga, cepat nggak? Nggak cepat loh. Coba antum. Dikenal juga dengan perang apa tadi? Muhammad Al-Muraisi'. Al-Muraisi'. Paham ya? Jadi dipahami baik-baik. Serius, jenius, fokus. Paham ya? Nah, jadi anak berusaha semaksimal mungkin secepat apa yang saya sampaikan, ada yang terresapi. Jadi perang Bani Mustalik sama dengan perang Al-Muraisi'. Terjadi tahun berapa tadi? Gaza 5 Hijriah. Nah, Qissatul Ifki terjadi tahun berapa? Sama, 5 Hijriah. Kita lihat dikit lagi. Kama dzakara an-Nadhim wa qila fi sadisah, ada juga yang mengatakan pada tahun 6 Hijriah. Qila, tapi yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz rahmatullahi alaih tahun 5 Hijriah. Perang Bani Mustalik dikenal juga dengan perang apa tadi? Al-Muraisi'. Naam. Wa Bani Mustalik hum batnun min Bani Khuza'ah. Yang mana Bani Mustalik ini adalah sekumpulan kabilah marga suku dari Bani Khuza'ah. Wal Mustalik jadduhum, Mustalik ini adalah kakek mereka. Wa tusamma ghazwatan Muraisi', dinamakan juga perang Al-Muraisi'. Nisbatan ila ma lahum fi tilkal mantiqah, dinisbahkan pada mata air yang ada di tempat tersebut, karena waktu itu orang kalau berperang itu biasanya mencari tempat-tempat yang kira-kira dilewati itu ada tempat mata air. Kira-kira apa mata airnya? Ya untuk minum, untuk mandi, untuk persiapan. Kadang mereka bawa bekalan, botol-botol diisi air. Waktu itu botol terbuat dari apa? Kaca, baja, besi, atau baja apa? Kulit, kulit. Mungkin kulit apa? Kulit domba, kulit sapi. Nah, namanya apa istilahnya, Zam? Kirbah. Kirbatun, na'am. Kita lihat di sini barakallahu fiik, yuqalu lahu al-Muraisi', mata air yang waktu itu dinamakan al-Muraisi'. Waqad laqiyahum alaihi wassalam ala hadzal ma', dan sungguh Rasulullah menjumpai mereka, orang-orang kufar Quraisy dan juga yang semisal mereka di mata air tersebut. Wa huwa mawdi'un min nahiyati Qudait ila jihatis sahil, yang mana itu suatu tempat dari arah Qudait sampai ke arah sahil, ini nama tempat. Wa hazamahumullah ta'ala, wa ta'ala hancurkan mereka, Allah Ta'ala kalahkan mereka. Faqutila minhum man qutil, maka terbunuhlah dari kalangan mereka yang terbunuh. Wasaba salawatullah salamu alaihi an-nisaa wa dzurriyyata wan na'am wasya. Artinya apa? Dan waktu itu Rasulullah juga menawan mereka, perempuan-perempuannya, anak-anak kecilnya, kemudian binatang ternak dan juga kambingnya. Ditawan karena kalah mereka. Namanya apa namanya berarti ini? Hartanya namanya ghanimah. Paham ya? Harta rampasan. Pertanggungan alam suwab, alhamdulillah.